الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kembali kita mengingatkan pada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk menambah amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Penting untuk kita ilmui, untuk kita ketahui perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang berapa hari? Belum tahu ya, karena nanti kita lihat keputusan dari pemerintah kapan jatuhnya bulan Ramadan. Yang jelas tanggal 1 Ramadan. Perkiraan antara tanggal 5 ya atau tanggal 6-nya. Artinya untuk puasa diperkirakan dimulai hari Senin atau Selasa. Hanya saja saya mendapat kabar yang baik dan semoga ini akan terlaksana, yaitu akan terjadi persamaan dalam mengawali puasa. Jadi sama, insya Allah jatuh pada tanggal 5 untuk 1 Ramadannya. Tapi sekali lagi, ukuran kita berpuasa atau tidak berpuasa itu harus melaksanakan sabda Nabi SAW, yaitu sumu li ru'yati wafturu bi ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian, artinya lebaran, dengan melihat hilal. Itulah sunnah yang harus dijalani bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mengilmui, membekali diri untuk menjalani puasa Ramadan adalah suatu keharusan. Karena segala sesuatu di dunia ini harus membutuhkan yang namanya persiapan. Ilmu, fisik, dan lain hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hal yang harus dihadapi, dan dalam hal ini adalah menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita sering mendengar kata marhaban. Dan judul kajian kita pada sore hari ini adalah Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Pakai ha, bukan ha. Tarhib Ramadan. Tarhib itu satu akar kata dengan marhaban, yang kalau kita merujuk kepada kamus akhirnya akan mendapati kata dasarnya yaitu rahiba yarhabu. Apa makna dari rahiba yarhabu? Kalau antum membuka kamusnya nanti akan antum dapati makna
wasi'a yasa'u artinya luas, rahiba yarhabu artinya luas. Maka marhaban itu artinya adalah telah diluaskan. Marhaban sendiri itu di dalam kaidah bahasa Arab masuk dalam wazan maf'ul bihi atau objek, sehingga kita artikan telah diluaskan. Apa maksudnya telah diluaskan? Ma'asul ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kalau ada suatu atau sekelompok pemuda ingin main futsal, mereka menemukan tempat yang di sana banyak ilalangnya atau semak-semak. Maka sebelum bermain, mereka tentu membersihkan tempat itu dari ilalang, dari ranting-ranting, dari kayu-kayu, binatang yang berbahaya, beling, dan sebagainya. Setelah dibersihkan, lapangan itu sudah bisa dipakai untuk main futsal. Nah, inilah yang disebut dengan marhaban itu. Marhaban, sebuah tempat yang sudah diluaskan, dibersihkan, dibabat duri-durinya, semak-semaknya dan lain sebagainya. Lapangan itu bersih dan siap untuk dipakai untuk main bola. Ini ilustrasi atau contohnya dari kata marhaban. Secara bahasa artinya diluaskan. Masrul ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Marhaban ya Ramadan, telah diluaskan wahai Ramadan. Maksudnya adalah kita sedang kedatangan tamu yang agung, yaitu bernama Ramadan. Lalu kita sambut dengan mengatakan marhaban. Jadi marhaban itu bukan selamat datang saja sebetulnya, tetapi kita sudah meluaskan hati kita, yang tadinya hati kita terasa sempit karena banyak penyakit hati, dan akan kita bahas insyaallah penyakit hati yang harus dibabat habis. Kalau mengatakan marhaban berarti kondisi jiwa dan hati kita sudah siap menerima tamu yang bernama Ramadan. Kalau belum membersihkan hati dan jiwanya dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa, maka marhaban hanya sekedar lisan. Bayangkanlah ketika antum kedatangan tamu, lalu antum katakan selamat datang, tetapi ternyata rumah kita masih berantakan, kursinya mencar-mencar, sampah di sana sini. Maka ini tentu akan membuat tamu itu tidak nyaman. Artinya dia akan segera pergi untuk meninggalkan rumah kita. Nggak kerasa. Ya, karena itu ma'asyiral ikhwal akhwat rahimakumullah, yang pertama ini mari kita hayati makna marhaban agar tamu yang bernama Ramadan itu bisa mampir dalam kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Untuk bisa menghayati makna marhaban, kita harus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ada 5 penyakit hati. Ada 5 penyakit hati yang harus diselesaikan, harus dibereskan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, penyakit hati itu sebabnya adalah karena banyak bicara. Banyak bicara artinya berlebihan dalam bicara. Seseorang, khususnya orang beriman,
mengamalkan hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Kalau nggak bisa, diam. Diam. Yang kedua, penyakit hati adalah banyak tertawa. Banyak tertawa. Artinya ini sudah dekat Ramadan, kurangilah tertawa. Dan bukan hanya Ramadan saja, seterusnya kurangi tertawa. Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang banyak tertawa. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tukthir dhahika fa inna kathrata dhahik tumitul qalba." Janganlah kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kalau hati sudah mati, na'udzubillah, itu sudah segala-galanya, sudah kehilangan segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak memandang, berlebihan dalam memandang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan memandang. Pandangan ini tidak boleh dilepaskan secara keseluruhan, melihat segala-galanya. Ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Dan ingatlah hadis Rasulullah SAW bahwasanya an-nadratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan itu sebagian dari panah-panah iblis yang beracun. Kapan pandangan itu bisa beracun? Ya kalau dia memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panah itu yang tidak bisa dilihat tentunya, panah gaib, panah dari iblis akan menancap ke dalam hati, dan itu tak sekedar menancap, tetapi meninggalkan racun yang akan bekerja mematikan hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang ketiga. Maka kurangilah, jagalah pandangan. Yang keempat penyakit hati itu karena banyak duduk dengan orang lalai. Banyak duduk dengan orang lalai. Bahasa apa? Bahasa Malangnya apa? Campuran. Ya, kongko. Ini bisa mematikan hati. Jangankan sama orang yang lalai, sama orang yang masya Allah kadang ya, sama orang yang ahli Quran misalkan, kalau tema pembicaraannya itu tidak dijaga, maka itu pun melalaikan. Karena biasa kita orang Indonesia kalau duduk sama teman itu ngobrolnya biasanya ya basa-basi dulu, akhirnya keterusan, banyak judul pembicaraan, akhirnya melalaikan. Saran kalau duduk sama teman, kalau mau duduk maka pilihlah duduk dengan teman-teman yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ahli Quran, teman-teman yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian, yang enggak sampai di situ, harus bisa menentukan tema-tema yang mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Meskipun teman yang soleh, tapi pembicaraannya, temanya tentang akhwat misalkan, ya tetap saja itu akan bisa membuat hati kita sakit. Maka tema yang harus disampaikan begini, ya, ikutilah atau contohlah para salafus soleh ketika mereka duduk. Contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu
memanggil teman-temannya dengan berkata seperti ini. Ijlis bina nu'min sa'ah. Kalimat ini terkenal, atau harus ya paling nggak pernah dengar lah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Nu'min sa'ah. Mari duduk, kita beriman sejenak. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, seorang sahabat Nabi, kepada teman-temannya sepeninggal Rasulullah SAW. Bayangkan, beliau berkata demikian karena apa? Karena iman itu butuh dicas, gitu. Cas, sebagaimana HP kalau nggak dicas ya robek, nggak bisa digunakan. Iman lebih dari sekedar HP. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat butuh yang namanya duduk-duduk sebentar untuk bicara perkara iman. Gini, prakteknya seperti ini. Ambil temannya, ya istirahat atau kapan, akhi, antum habis baca buku apa? Bisa berbagi nggak faedah dari buku yang antum baca? Oh iya, Anda dapatkan satu mutiara dari ulama, saya lupa namanya, tapi perkataannya seperti ini. Bagus. Akhi, antum kemarin kan hadir di majelisnya Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalaman. Faedah apa sih yang antum dapatkan? Bagi dong. Masya Allah, temannya ini harus membagi, karena ini salah satu hak muslim yang harus ditunaikan. Kalau di antara 6 hak itu, di antaranya adalah kalau akhi, saudaramu itu minta nasihat kepadamu, maka harus berikan. Nasihat itu nggak mesti hafal dalil, enggak. Begini, kalau sunnah ini dilaksanakan, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ada kesegaran tersendiri yang tidak bisa diungkapkan. Bukan karena materinya, bukan karena isi dari pembicaraan, tapi karena sunnah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya keberkahan. Duduklah dengan teman, ya, teman kita, 2 orang atau 3 atau lebih, maka ada hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan mudzakarah. Ini penting, harus dibiasakan ya. Mudzakarah ini kebiasaan para ulama terdahulu. Apa itu? Kalau mereka habis duduk untuk mendengarkan ceramah misalkan, duduk dengan ceramah, mereka kumpul lagi setelah itu, entah besoknya atau 3 jam setelah itu. Intinya setelah ceramah itu mereka kemudian duduk-duduk mengatakan, ayo kita coba ingat kembali kemarin apa yang disampaikan oleh Ustaz Fulan. Antum dapat apa faedahnya? Kasihkan satu. Setiap orang pasti punya faedah, hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata yang berkesan yang dia dapatkan ketika dia dengar ceramah. Masing-masing pasti ada. Nah, yang seperti ini akan bisa memecas iman. Iman kita akan segar kembali. Yang berapa tadi? 4 ya. Yang kelima, penyakit hati adalah banyak makan. Nyemil. Ibrahim bin Adam berkata, ini seorang tabi'in, barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu pula mengendalikan agamanya. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa lapar, tidak makan berlebihan, maka ia dapat menguasai akhlak-akhlak yang baik. Sebab maksiat kepada Allah itu jauh dari orang-orang yang lapar. Ya. Jadi makannya harus diatur, tidak terlalu berlebihan. Inilah 5 penyakit hati yang harus dibereskan, sebab-sebabnya. Jadi mulailah jangan banyak bicara, jangan banyak tertawa, jangan terlalu banyak memandang, dan pilihlah teman duduk, dan ketika duduk pun temanya harus diatur dengan baik. Yang kelima, jangan terlalu banyak makan.
Ini marhaban. Ya. Saya ringkas saja. Kemudian untuk menyambut Ramadan, kita masuk menyambut Ramadan. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimakumullah. Bayangkan kita dikasih tiket gratis ya. Namanya gratis, seneng kan? Kemudian tiket ini masuk ya, untuk masuk ke kebun ya, suatu kebun yang isinya nggak cuma jeruk saja. Kalau di Malang kan ada kebun jeruk ya, di atas bedengan jeruk. Ada kebun apel kan? Ada kebun apa lagi? Banyak ya? Hah? Rambutan? Gak ada yang kebun, kemudian di sana bermacam-macam buah-buahan. Belum ada ya? Baik, dibayangkan saja. Ada kebun, isinya jeruk, apel, mangga, misalkan. Terus apalagi duku, ya, rambutan, durian, gratis. Tapi waktunya cuma 30 menit. Ya, 30 menit. Selain di sana ada buah-buahan, ternyata disediakan juga ada yang namanya wahana. Masya Allah, wahana ya. Macam-macam wahana ya. Nasi ikan gitu. Dan juga kolam renangnya. Maka apa yang kita lakukan dalam waktu 30 menit itu? Apakah kita main di wahananya? Atau mengambil buah sebanyak-banyaknya? Tentu kita pasti pilih yang kedua. Akan mengambil buah sebanyak-banyaknya. Jeruk diambil, apel, mangga diambil, buku diambil, durian diambil, semua diambil. Karena nanti bisa dijual atau bisa dimakan gitu ya. Mumpung gratis. Tapi waktunya 30 menit. Gak mungkin kita kemudian main wahana dulu, habis nanti gak dapat buahnya. Yang gak dapat oleh-oleh lah. Cuma seperti itu. Ramadan adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi orang-orang yang Allah pilih. Kenapa Allah pilih? Masyaallah ikhwah wa akhwati rahimakumullah, inilah yang diharapkan para salafus saleh ketika mereka berada sekitar 6 bulan sebelum Ramadan, terus berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, terus berdoa. Karena betapa banyak orang yang tidak sempat mendapatkan bulan Ramadan. Jadi ketika menjumpai Ramadan, bersyukurlah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba terpilih untuk menjumpai Ramadan. Ini ada tiket gratis masuk ke dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Singkat waktunya, ringkas. Kalau tahu seperti itu, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan untuk main, jalan-jalan, nonton, ngobrol, ya kan? Pasti kita akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Masyaallah ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dalam menyambut bulan Ramadan, sudah jadi ilustrasinya, maka kita harus senang, gembira dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Senang dalam menyambut bulan Ramadan. Maka persiapkanlah 4 hal. Persiapkanlah 4 hal untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama tadi, kita harus senang dan gembira. Ini penting. Karena tanda orang yang senang dengan bulan Ramadan itu orang beriman. Tetapi kalau orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan, maaf, dia seperti syaitan. Memiliki sifat syaitaniyah di dalam dirinya yang harus diselesaikan. Kenapa? Dalam menyambut bulan Ramadan dia sedih. Yang sebagaimana syaitan sedih, mereka dikunci, nggak bisa berbuat banyak. Dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang sedih? Oh, ada. Jangan salah. Ya. Pernah saya sampaikan ini ketika saya mengajar di sebuah universitas tentang
senangnya seseorang menyambut bulan Ramadan. Jadi harus senang. Tiba-tiba salah seorang mahasiswa bertanya, Ustaz, saya kok nggak seperti dulu ya waktu kecil. Kalau kecil datang bulan Ramadan itu senang rasanya. Saya balik tanya, kenapa kok senang? Ya banyak permainan Ustaz, mercon misalnya. Kembang api. Waduh, sekarang nggak senang. Ya nggak tahu kok biasa-biasa saja rasanya. Lalu saya sarankan orang yang seperti ini, bacalah keutamaan bulan Ramadan. Bacalah keutamaan bulan Ramadan. Yang kurangnya ilmu mengenai keutamaan bulan Ramadan. Dan sebetulnya saya ingin menyampaikan itu terkait dengan iman saja. Kalau imannya sehat, itu insya Allah senang dengan bulan Ramadan. Karena panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya amanu di situ. Kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Nah, yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ilmu tentang Ramadan. Jadi kalau sudah tahu tentang Ramadan, pasti dia akan senang gembira. Sedihnya nggak ada, insya Allah. Dengan membaca buku, hadir di majelis ta'lim, apa sih keutamaan sahur, apa sih keutamaan tarawih, apa sih keutamaan berbuka, apa sih keutamaan saum di bulan Ramadan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu nanti akan membuat dia semangat. Yang ketiga, taubat. Penting, taubat. Dalam menyambut bulan Ramadan, seseorang harus menjalankan taubat. Kalau nggak begitu, ya, dia tidak akan berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam suatu penggalan hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, ya, ada yang memanggil di bulan Ramadan, cuma kita nggak dengar, tapi disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ada seseorang yang memanggil, wahai ya baghiyal khair, pencari kebaikan, aqbil, sambutlah. Ambil, ini kesempatan bulan Ramadan, ambillah. Ya. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Dipanggil juga sama ini orang yang memanggil tadi, ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang yang sering berbuat jelek, berhentilah. Sudah. Ini bulan Ramadan cuma satu kali dalam setahun, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu pada setiap malam bulan Ramadan. Taubat. Berhentilah dari maksiat, dari dosa. Kembali kepada Allah dengan cara menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat itu, lalu berazam kepada Allah untuk tidak melakukan hal itu di kemudian hari. Ya, di kemudian hari tidak akan melakukan lagi. Lalu yang keempat, kalau ada hubungannya dengan manusia, maka minta maaf. Minta maaf. Maaflah kepada manusia. Yang keempat dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah doa. Doa. Kenapa harus doa? Sudah selesai pembahasannya pada pertemuan yang sudah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah Allah nggak tahu keinginan dan kebutuhan kita? Allah tahu. Tapi kenapa tetap kita disuruh berdoa? Jawabannya adalah karena doa itu lambang ketawakalan kita kepada Allah. Lambang apa? Tawakal kita kepada Allah dan menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau nggak doa itu tidak ada ciri tawakal dan tidak ada ciri ibadah di dalam diri seseorang. Maka doa yang disarankan dalam bulan Ramadan ini adalah doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan. Sebetulnya banyak sekali di antara doa-doa. Doa mohon apa sih? Baik. Doa memohon untuk dimudahkan dalam ibadah di bulan Ramadan. Kayak seperti ini ya. Kayak seperti ini bayangannya kayak gini.
Kalau di bulan Ramadan saya ingin khatam 7 kali misalnya. Ya. Ya, di bulan Ramadan ingin khatam kayak apa? Baca buku Arba'in Nawawi, khatam. Rencananya banyak. Salat malam setiap hari. Ya. Nanti bersedekah. Oh, banyak sekali rencana-rencana. Ternyata begitu masuk sana, satu ayat pun gak terbaca. Kenapa seperti ini? Karena dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bisa ibadah itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kali doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendek loh. Masih panjang lagu Indonesia Raya. Harus hafal. Ya Allah, Allahumma a'inni, bantu aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, ya. Wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan dalam baiknya ibadah kepadamu. Kenapa husn di sini? Husn ibadati, kenapa? Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bukan menilai banyaknya ibadah. Ini banyak 1000 kali, ini khatam 10 kali dalam bulan Ramadan. Enggak. Tetapi yang Allah nilai adalah husnnya, husn, baiknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kata ahsan di sini itu adalah yang terbaik, bukan yang terbanyak. Untuk memujimu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Cuma idealnya memang banyak tapi baik, itu bagus, ya. Banyak tapi baik, banyak tapi berkualitas. Hanya yang terbaiklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya. Maka penting kita doakan seperti ini. Kapan kita doa seperti ini? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang bisa menjawab? Pagi? Setelah sholat. Setelah sholat. Ada yang lain? Waktu mustajab. Waktu mustajab. Iya, karena sujud terakhir. Sujud terakhir. Sujud yang lain enggak? Baik. Sudah lupa kan? Baik. Wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah mencintaimu. Kemudian Mu'adz menjawab, wallahi inni la uhibbuka. Ya Rasulullah, saya juga demi Allah mencintaimu. Kemudian beliau bersabda, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salati an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir-akhir sholat. Bukan akhir sujud, ya, tapi akhir-akhir sholat. Bukan juga setelah sholat, tapi akhir-akhir sholat. Maksudnya apa? Setelah tahiyatul akhir, innaka hamidum majid. Nah, sebelum salam, nah di situ waktunya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca dong. Ini wasiatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Doa yang lain silakan, seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, ya. Tidak ada riwayat mana yang duluan, terserah. Ini dibaca. Apalagi ketika sholat sunnah, masya Allah, tambahi doa yang lain. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktu mustajabnya, waktu diijabahnya doa. Salah satu tempat dan waktu diijabahnya adalah antara tadi di akhir-akhir sholat. Bahasa Arabnya itu fi kulli dubiris shalah. Fi kulli dubiris shalah itu antara tahiyat akhir sama dengan salam. Jarak itu. Berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi pakai bahasa Arab, ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Saya mengambil pendapat kalau terucap bahasa Indonesia di dalam sholat itu berarti berkata atau membaca sesuatu perkataan di luar sholat yang akhirnya membatalkan sholat. Artinya membatalkan sholat. Ya, kalau nggak hafal doa, baca doa yang sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang namanya kan doa ini. Masalah hasanah di sini dijabarkan ulama ada, masya Allah, banyak sekali.
banyak sekali arti hasanah. Termasuk hasanah di sini ya, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang solehah. Ada hasanah di sini. Makanya sapu jaga, disapu sekalian ya. Semua doa itu terangkum dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Untuk ikhwan bolehlah lebih khusus. Allahumma rzuqni imra'atan idza nadartu ilaiha sarratan wa idza amartuha ata'atni wa idza ghibtu anha hafadtu ghaibati fi maliha wa ma fi nafsi wa ma fi nafsiha wa maliha wa mali. Kan saya pernah broadcast ke Akhi Syari waktu itu ya. Doa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi ya orang-orang yang bujang saat itu. Kalau kalian ingin doa ini doanya, ya Allah rezekikan aku seorang wanita yang apabila dilihat menyenangkan, apabila diperintah dia taat, apabila dia ditinggalkan dia bisa jaga diri dan jaga harta. Masya Allah, ini sesuai ya. Ya doa tadi, antum baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang nantinya kita akan diberi kemudahan dalam ibadah kepada Allah. Nah, masuk kepada bab kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan. Kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan. Yang pertama ketika sahur, saya urut dulu sahurnya ya, sahur. Ketika sahur ini ada kesalahan berupa malas sahur, ngantuk ya, karena begadang misalkan, terus saya tahan biasa. Jangan. Sahurlah walaupun seteguk air kata Rasulullah SAW. Fa inna fis sahuri barokah, karena di sahur itu adalah barokah. Pertama karena ada barokahnya ya, ada barokahnya. Yang kedua karena ingin menyelisih ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani. Nasrani itu juga puasa, tapi mereka tidak sahur. Jadi menyelisih mereka, kita harus menyelisih mereka dengan cara kita sahur. Nah para ulama ada yang berpendapat sahur itu wajib, karena semangatnya untuk menyelisih kaum kufar. Ya. Jadi sahurlah walau dengan seteguk air, kurma, ya, mie, ahlu mie ya. Akhir bulan. Jadi jangan malas. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua ketika sahur terlalu pagi, jam 2 bangun sahur. Nah, ini bukan sunnah. Ya boleh tapi nggak sunnah. Sunnahnya kapan? Yaitu dekat dengan waktu sholat. Jadi diakhirkan waktu kita sahur itu. Subuhnya jam berapa sekarang? 4.16. Ya sahurlah jam 4. Dan dekat, semakin dekat semakin sholat dekat dengan apa namanya? Sunnahnya dapat. Dan jangan buru-buru juga. Jangan. Yang buru-buru juga. Karena ada hadis ya. Saya dulu pernah menyampaikan tapi saya revisi. Jadi dulu itu qaul qadim, nah sekarang qaul jadid. Jadi seperti itu ya. Ada perkataan baru. Setelah saya pelajari tentang hadis Rasulullah SAW seperti ini. Idza sami'a ahadukum nida'a wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, rawahu Ahmad. Barang siapa yang ketika dia mendengar suara adzan dan di tangannya itu ada segelas air atau semangkuk makanan, maka jangan dia letakkan sampai dia makan makanan itu sampai habis. Ya. Bagaimana penjelasan hadis ini? Apakah berarti kalau dengar adzan nggak apa-apa kita makan, nggak apa-apa atau ketika qomat nggak apa-apa kita masih makan? Nah penjelasannya sekali lagi kita merujuk pada ulama yang ahli dalam bidang ini. Maksud dari hadis tadi adalah ya ini dia ceritanya kan sebentar saya balik kepada kejadian di masa sahabat Rasulullah SAW dan beliau masih hidup juga sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ya, dan para sahabat yang lainnya itu kebanyakan mengamalkan sunnah, sehingga ketika mereka makan itu nggak terasa azan sudah tiba. Paham ya? Ini tanda bahwa mereka mengamalkan sunnah, dekat sekali dengan waktu adzan. Makanya ketika mereka makan itu, kok mau adzan? Ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, jangan diletakkan, habiskan. Nah, artinya apa? Kalau kondisi memang seperti ini, ya. Mau makan begitu, sudah ada. Tetap jangan ditaruh, habiskan.
Kasusnya kalau seperti. Tapi kalau misalkan sengaja, ya sengaja kata azan makan. Karena dengan hadis ini salah, keliru ya. Oh kan ada hadisnya kalau dengar azan, ya tapi itu kalau sebelum azan dia sudah mulai makan, begitu ya, sudah mulai tahu azan. Itu jangan diletakkan minumnya dan diletakkan sampai dia. Kan biasanya gini, mau minum azan, diletakkan gitu ya, diletakkan air, jangan minum itu, nggak apa-apa, minum. Rawahu Ahmad, hadisnya sahih. Abu Dawud juga meriwayatkan. Lagi ngemut kurma gitu, azan dilepah, enggak, telan saja, habiskan. Tapi kalau mulainya azan ini salah. Kalau mulainya azan itu salah. Paham sampai sini? Jadi akhirkan salah. Kesalahan yang lainnya ketika sahur adalah nonton lawak. Ya? Sering ya? Di TV-TV sering diputar lawakan seperti ini. Subhanallah. Ini harus dihindari. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, karena waktu itu ya, waktu antara ya sahur dengan adzan itu ikuti sifat ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 17. Quran surah Ali Imran ayat 17, Allah Ta'ala berfirman seperti ini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah mensifati ahli surga seperti ini. Mereka lah orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin istighfar di waktu sahur. Jadi salah satu sifat ahli surga adalah ketika sahur, habis sahur itu mereka istighfar sampai datangnya azan. Astagfirullah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala hadika terakhir. Ini saya ikut istighfar ya. Baca. Kemudian kesalahannya adalah salah kaprah makna imsak. Ya, imsak. Ini rancu. Karena imsak sendiri artinya itu apa sih? Kita harus tahu makna imsak itu. Imsak itu artinya puasa sebetulnya. Saum dan imsak itu satu arti kata, satu arti kata. Jadi sama artinya. Saum dan imsak itu sama. Secara bahasa imsak itu menahan. Imsak itu puasa dalam menahan diri dari hal-hal yang membatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah kalau dikatakan imsak sebelum azan, ini salah, ya, salah. Ini pernah terjadi di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mereka orang-orang di sekitar itu bikin tanda imsak, ya. Padahal belum azan subuh belum. Mereka mematikan lampu, semuanya mereka. Jadi ada obor itu dimatikan, jadi gelap semua. Ini tanda imsak. Zaman itu sudah terjadi. Zaman sekarang lebih lagi. Kalau tempat saya ada sirine. Gitu ya. Kalau di sini ya tarhim Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Ada seperti itu, ada yang diumumkan imsak. Sudah santai saja, nggak apa-apa makan. Ya, nggak apa-apa makan. Jadi makna imsak sesungguhnya adalah, jadi makna imsak saya luruskan lagi. Makna imsak yang sesungguhnya adalah puasa itu sendiri, yaitu ba'da tulu'il fajr, atau ketika fajar terbit maka itulah imsak, bukan sebelumnya. Paham ya? Nah ini waktu subuh. Sekarang waktu subuh tidak jamaah. Ini kesalahan, tidak jamaah. Atau habis subuh tidur. Ini kesalahan. Dengan berdalil, awas hadis palsu ya. Hadis palsu. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ini salah. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Jangan dipakai ya. Tidurnya orang berpuasa ibadah, tidur terus habis subuh mau ngapain? Mau ibadah. Ibadah baca Quran. Dan tidur habis subuh di luar Ramadan itu terlarang juga. Bukan haram, tapi makruh. Tidak haram tidak, tapi makruh. Dan secara medis ya nggak tahu. Lebih paham. Memang biasanya ada hubungannya seperti itu. Yang makruh dilaksanakan itu ada gangguan medisnya.
Kemudian kesalahan lain ketika subuh itu ibadah subuh ya, ngobrol. Habis sholat subuh ngobrol. Padahal ada amalan yang lebih hebat daripada ngobrol. Ya. Ngobrol walaupun bermanfaat ya. Ngobrolnya masalah apa misalkan? Yuk kita ngobrol masalah ini apa ya? Masalah bab pernikahan misalkan. Ngobrol baik, ya kan? Tapi sesungguhnya ada lebih hebat dari itu. Apa? Nah, itu sudah tahu insyaallah. Yaitu hadis Rasulullah SAW. Ya. Saya baca artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan sempurna pahalanya. Masya Allah. Dapat haji dan umrah tanpa gelar ya. Dan mengatakan saya sudah haji. Nah, ya, tapi pahalanya ketika selesai sholat jamaah dia zikir kepada Allah, baik baca Quran maupun zikir pagi sore, nggak ngobrol, tidak juga berhadas batal maksudnya ya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bayangkan orang yang haji dan umrah itu belum tentu mabrur. Tetapi yang orang melaksanakan ini, apa kata Rasulullah SAW? Sempurna Allah. Apa tidak tertarik hal seperti ini ya? Ngobrol, jadi jangan ngobrol. Yang berikutnya ada fenomena namanya asmara subuh. Di tempat saya terkenal seperti ini. Asmara subuh itu naik motor, kita jalan ya, remaja dan remaji pergi ya, habis subuh jalan. Ini tidak boleh ya. Atau biasanya habis kultum, habis di beberapa masjid, habis subuh ada kultum, habis kultum ya udah asmara subuh. Itu fenomena. Di luar Ramadan nggak terjadi, tapi karena Ramadan kan, ya subuh ke masjid kan banyak orang ke masjid ya. Subhanallah pergi ya, ke Taman Mercusari misalkan ya. Ini nggak boleh. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi ada trik ya. Kalau antum dakwah ke kampung halaman ya, mungkin ceramah seperti ini belum bisa diterima sebagian mereka. Maka adakanlah kegiatan habis subuh. Kita nonton bareng ya, kasih film mengingatkan mereka tentang akhirat, sirah nabawiyah, dibuat menarik. Ya, dibuat menarik supaya mereka tidak kemana-mana. Itu subuh. Kemudian pas puasa. Oh ya, kalau tidur tadi boleh syuruk ketika syuruk ya. Syuruk, selesai syuruk atau tidur boleh. Tidur boleh. Para ulama ada yang punya kebiasaan seperti itu. Ketika duha mereka tidur. Ketiga, ketika puasa. Nah, kesalahannya adalah puasanya cuma perut saja, mata, telinga, mulut tidak dijaga, tidak puasa. Mata tidak puasa, telinga tidak puasa, mulut tidak puasa. Terutama mulut ya, ini harus dijaga, harus betul-betul dijaga. Jadi penuh kesadaran kita puasa, jangan sampai ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Artinya begini, ukuran ghibah atau tidak itu begini. Kalau saya bicarakan ini perkara teman saya, kalau dia dengar, dia suka apa enggak gitu. Kalau dia enggak suka berarti ini ghibah. Taubat kepada Allah. Kalau dia suka, alhamdulillah. Sampaikan fulan itu kalau ke masjid, masya Allah, rajin. Nah, ghibah, hati-hati. Yang keempat, kesalahan saat buka puasa. Saat buka puasa ini tidak disadari banyak ya. Tidak doa ketika menjelang maghrib. Menjelang buka itu ada waktu untuk diijabahnya doa. Ini yang kurang disadari gitu. Hanya ngobrol, nunggu buka puasa itu ngobrol. Sana kemari ngobrol gitu ya. Jangan ngobrol, doa, angkat tangan, hadap kiblat. Doa kepada Allah, ya Allah. Itu waktu diijabahnya doa. Doa apa saja. Ya. Ketika berbuka juga ada doa yang terlanjur beredar, dan itu sebetulnya nggak ada hadisnya. Apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Di rahmatika ini nggak ada doanya.
Doanya memang maknanya baik, tetapi yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Hafal nggak? Hafal ya? Hafal coba. Nanti di gimana? Antum cari, searching ya. Bisa nggak? Sering searching nggak begini? Di mana searchingnya? Google. Enggak, jangan di Google. Ada Google Syar'i. Ufid.com. YUFID.com. YUFID.com. Nah, ini atau cari artikel apa kesehatan semua insya Allah dalam keadaan aman, sehat. Artikelnya sehat. Tidak ada orang liberal di sana. Tidak ada orang yang menciderai sunnah, nggak ada. Semuanya terjamin dan catatan kakinya jelas. Ini kitabnya halaman berapa, cetakan berapa, jelas. Ilmiah sekali. Ya. Jadi tinggal searching saja. Jadi seperti antum cari di Google, kata kuncinya apa, nanti ketemu. Apa tadi? Ufid.com ya. www.ufid.com. Antum cari doa berbuka puasa. Nah, dapat. Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Pendek ya? Pendek. Masih panjang apa namanya? Ya, Pancasila. Ketika berbuka, lu tidak mengawali dengan buka yang manis-manis. Ketika berbuka, tidak mengawali dengan manis-manis. Sunnahnya kurma. Jadi kalau buka bersama jangan targetnya gorengan dulu. Nanti itu kurma dulu awal. Kurma dulu awal. 1 ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. 1 kurma baru yang lain. Ada kolak terserah lah. Kemudian kesalahan lain ketika berbuka nih, sering sekali. Ini perlu disentil ya. Terlalu banyak beli makanan. Ada yang nggak kemakan? Ya nggak? Bayangannya siang-siang, wah, itu kayak sempol. Ya. Es, wah, dibeli semua. Tapi akhirnya ketika buka puasa coba, baru dapat kurma, gorengan sama ini habis. Yang lainnya nggak kemakan. Hati. Ini memang sifat manusia, tapi ya dia harus diukur secukupnya dan jangan berlebihan ketika berbuka. Nggak boleh. Jangan berlebihan. Masuk ke dalam penyakit hati tadi ya. Hati-hati. Berlebihan dalam makanan akan membuat hati kita sakit. Yang kelima, saat tarawih. Apa kesalahan saat tarawih ini? Kesalahan saat tarawih adalah ya, bingung. Pilih 2, 3 apa 11 ya. Jawabannya jangan bingung, 2, 3, 11 pilihlah. Tapi pilihannya bukan berdasarkan begini, mana yang paling cepat ya. Jangan, tapi berdasarkan ilmu. Oh, saya 23 karena saya ingin menambah pahala. Bagus. Saya ingin 11, ya apa namanya? Ya karena itu ada sunnahnya. 11, 2, 3 ada semua. Ada semua praktik dari Nabi SAW. Ya. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini tentang sholat tarawih itu begini. Ada yang pilihlah, ini nggak apa-apa, pilihlah masjid yang bacanya secara tartil bagus, tajwidnya bagus, ya, tajwidnya bagus, karena itu bisa menikmati. Ada yang masjid yang memprogramkan 1 malam itu 1 juz ada. Sanggup insyaallah? Begini. Kalahkan diri antum. Begini. Ternyata kan Isya itu 6:30 ya, misalkan 6:30. Di Masjid Al-Um itu 1 juz setiap malamnya, berakhir insyaallah jam 8 tepat atau jam 8.15. Sekitar ya 1,5 jam lah. Baik, 1,5 jam. Setelah 1,5 jam, hanya 1,5 jam saja kita untuk berdiri di sholat tarawih itu, Isya sampai tarawih. Hanya 1,5, dan kita punya waktu berapa? 24 jam. Tidur kita berapa? Jadi jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 misalkan, katakanlah 5 jam. Katakan 5 jam. Ternyata nggak sebanding antara waktu tidur kita, waktu duduk kita, waktu lain segala hal istirahat kita dengan 1,5 jam itu nggak ada apa-apanya. Karena tidak apa-apanya. Dan ini antum harus bayangkan lagi, ternyata di luar Ramadan kita masih bisa duduk, masih bisa tidur-tiduran.
Artinya kita cuma minta berdiri panjang itu ya cuma Ramadan saja. Kecil. Ibarat begini, kalau antum punya uang 24 juta, disuruh keluarkan sekitar 1,5 juta. Antum tinggal menjemat saja gitu ya. Mudah mengeluarkan 1,5 jam. Karena antum masih punya 24 juta. 1,5 juta gampang saja. Untuk modal saja. Untuk infak ini. Jadi ingat. Berdiri di Ramadan dengan berdiri di luar Ramadan itu berbeda. Kalau ini kita sadari, insya Allah kita akan semangat berdiri tarawih di bulan Ramadan meskipun panjang ya, meskipun panjang. Karena setan dikurung, pahala dilipat gandakan, ya enggak? Allah membukakan pintu surga. Jadi berbeda. Ya Allah, saya berdiri di bulan Ramadan ini sangat berbeda, istimewa. Ini istimewa. Saya nikmati betul, begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian apa yang dapat saya ringkas tentunya. Sebagai bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan Ramadan ya. Harapan kita bisa menjumpakan Ramadan, kemudian kita dikasih kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa Ramadan penuh. Ya, puasa Ramadan penuh dan menjalankan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Allahumma amin, dan kita menjadi hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Baik, dua pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya Ustaz. Biasanya kalau di daerah itu ada menyambut H-1 Ramadan Ustaz. Terkait misalnya kayak mandi pakai jeruk gitu. Itu bagaimana? Terus yang kedua Ustaz, pada saat puasa itu apa hukumnya kalau kita banyak mandi gitu? Terima kasih. Yang pertama, ada sebagian daerah yang mengadakan ritual mandi di kolam tertentu. Mandi di kolam tertentu, dan ini ditambah keyakinan kalau mandi di kolam itu ya, maka dosanya akan hapus. Wah enaknya gitu ya. Gak usah istighfar, gak usah apa, mandi di situ ya. Tapi nyatanya ketika mandi di sana laki perempuan campur gitu kan. Di satu daerah di Sumatera, di bagian mana saya lupa. Ini nggak ada ya tuntunannya mandi sebelum untuk menyambut Ramadan, mandi tertentu, mandi kembang, mandi apa, nggak ada. Tidak ada contohnya. Maka dalam hal ini kita harus mencontoh, cari referensinya, ada nggak sunnah dari Nabi. Kalau nggak ada jangan lakukan. Mandi biasa saja, mandi pagi sore. Nggak ada keyakinan bahwa ini dalam masa bulan Ramadan saya mandi yang bersih. Nggak ada ya, jangan. Takut dosa. Karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan itu akan terjerumus pada dosa. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang melakukan hadis SAW, itu akan terjerumus pada dosa. Kemudian banyak mandi di bulan Ramadan itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Gak ada pengaruhnya dalam puasa. Sama mandinya, mandi yang benar ya, tidak mandi kemudian sampai kumur-kumur. Dan gosok gigi juga nggak apa-apa di bulan Ramadan. Ya. Dengan pasta gigi apapun, rasa apa misalnya. Mungkin ada rasa soto. Saya kira rasa soto nggak apa-apa, asal nggak ditelan, karena itu nggak ditelan ya, nggak masalah. Mulai mana tadi itu dulu? Pada akhir. Mengenai yang sholat malam itu, misalnya kalau kita mau lanjut sholat malam. Betul. Apakah saya lupa. Apakah nggak sholat malam lagi karena sudah witir? Nah, ini kesalahan yang terlupa ketika sholat tarawih ya. Begitu imam misalkan pilih yang 11 ya, di rakaat ke-8 pulang. Ini salah. Nggak boleh pulang. Yang benar adalah antum ikuti imam sampai selesai. Nah, witir itu memang secara sunnah itu di akhir malam, di akhir. Tapi kalau sudah witir itu nggak apa-apa salat malam lagi, cuma nggak ditambah witir. Karena witir sama witir nggak ganjil lagi nantinya. Kalau sudah witir sama imam malamnya nggak apa-apa salat tahajud lagi, tapi nggak diwitir. Lalu yang kedua, kalau antum ingin witirnya nanti malam, maka tetap ikut sama imam. Cuma ketika rakaat ke-11 antum berdiri lagi, nggak salam, paham ya? Tambah 1 rakaat lagi, akhirnya genap. Paham nggak? Nah, Assalamualaikum semua imam, antum berdiri untuk menambah 1 rakaat sehingga antum sholat pada malam itu jumlahnya 12, ya nggak? Supaya antum witirnya nanti malam, gitu ya.
Ya. Pertanyaan terkait itu ada di Ustaz. Doa. Apa tuh? Yang ada akhir sholat kan Ustaz juga kan pakai bahasa Arab. Ya. Cuma kalau apakah di waktu mustajab yang lain apa pakai bahasa yang lain apa tidak? Oh, kalau di luar sholat nggak apa-apa. Bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah nggak masalah. Tapi kalau di sholat ini penting, dia harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab karena dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nanti bahasa Arab, maka kita bahasa Arab. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh pakai bahasa Indonesia, tapi karena ini berdasarkan ilmu, karena saya yakin dengan pendapat yang pertama itu tidak diperkenankan untuk memakai bahasa Indonesia karena dalilnya tadi. Ya. Ya. Sholat itu 4 rakaat. Sholat tarawih 4 rakaat itu sebenarnya. Sholat tarawih itu 2-2 ya. Enggak ada riwayatnya 4-4. Sholatul lail masna masna. 2 begitu. Jadi tidak 4. Menjadi kebiasaan masyarakat. Ya itu karena ya setelah kurang ilmu ya nggak tahu asal mulanya dari mana 4 waktu itu. Kita boleh sholat. Yang 4 itu boleh sholat nggak ikut yang 4 ya? Wallah taala saya tidak bisa jawab kalau yang boleh apa tidak ikut yang 4 ya. Tapi ada nggak yang 2? Nggak ada. Ya sebagian Sumatera ada seperti itu. Tempat saya kebanyakan 4-4. Tapi sekarang alhamdulillah masjid pusat di kota itu sudah berubah 2. Saya nggak tahu, mungkin tanyakan pusat yang lain apakah boleh ikut yang 4 ya. Tunggu searching di Google Syar'i tadi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan libur ya? Kuliah libur? Kuliah libur juga. Terus pengajian libur? Kuliahnya libur kan. Kayak pulang. Alhamdulillah dapat libur. Itu luar biasa. 2 minggu berkuliah. Saya ujian. Saya juga ujian. Kak, gimana Kak? Belum tak